Udara yang seharusnya bersih dan segar ternyata menyimpan bahaya yang mengancam keselamatan kita. Salah satu penyakit yang dipicu oleh polusi udara adalah asma. Di tengah hiruk pikuk kota yang kita cintai ini, terdapat suatu ancaman yang tidak terlihat namun sangat berbahaya, terutama pada anak-anak. Apa itu? Itu polusi udara. Polusi udara adalah salah satu penyebab dari aktivitas sehari-hari pada manusia yang menjadi salah satu penyebab peningkatan kasus asma yang terjadi pada anak-anak di perkotaan. Mama, dada aku sakit. Mana aku? Sebentar, mama telepon ambulan ya, nak. Halo. Asma adalah penyakit kronis yang menyebabkan saluran udara memiliki dan menghambat. Ketika anak-anak menghirup udara kotor dan polutan, maka saluran nafas mereka menjadi sensitif dan juga memicu kesehatan asma. Kasus asma pada anak-anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan ini erat kaitannya dengan kualitas udara yang dihirup oleh anak-anak tersebut. Partikel-partikel halus dari asap kendaraan, asap pabrik, dan asap pembakaran sampah dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan gangguan saluran pernafasan seperti asma pada anak-anak. Kok bisa sih asap di udara bikin aku sesak napas? Bagaimana ya caranya? Kita cari tahu yuk. Monster polusi udara di kotamu. Mereka sangat kecil, keluar dari asap kendaraan bermotor, dari pembakaran PLTU batubara, dari kegiatan konstruksi, dari pembakaran terbuka seperti membakar sampah, dari debu jalan raya, hingga sumber lainnya. Komposisinya naik turun bergantung musim. Mereka lah yang menyebabkan kotamu seolah diselimuti kabut. Padahal itu polusi udara. Jika monster ini terhirup masuk ke paru-paru dan organ penting kita, resikonya sakit stroke, jantung, kanker, asma, diabetes, hingga memperparah resiko kesehatan saat terkena COVID-19 yang ujungnya bisa berdampak pada kematian. Tapi ada solusinya. Yuk menanam pohon atau berkebun, aktif gunakan transportasi umum massal atau bersepeda dan berjalan kaki. Di rumah, hematlah listrik. Dan kalau bisa, lakukan transisi energi. Juga hindari pembakaran sampah. Jangan lupa pula minta pemerintah untuk meningkatkan fasilitasnya dan membuat peraturan untuk memperbaiki kondisi ini. Tentunya peraturan yang harus dijalankan. Nah, jadi dari video tadi kita bisa tahu kalau partikel halus bisa dengan mudahnya loh masuk ke tubuh manusia, apalagi pada anak-anak di perkotaan. Efek dari polusi udara terhadap anak salah satunya adalah gangguan saluran pernapasan. Pada anak yang memiliki riwayat asma dan alergi, paparan terhadap polusi udara dapat meningkatkan risiko untuk terjadinya kekambuhan. Dan bukan hanya itu, paparan polusi udara dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan risiko untuk terjadinya bronkitis dan penyakit saluran pernapasan lainnya. Bagaimana cara melindungi anak saya dari polusi udara? Yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk meminimalisir dampak dari polusi udara salah satunya adalah memakai masker saat beraktivitas di luar dan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih baik di sekolah maupun di rumah. Untuk mengurangi polusi udara, kita dapat bekerja sama dengan cara menggunakan transportasi umum, mengurangi kendaraan pribadi, dan mendukung kebijakan pemerintah yang ramah lingkungan. Mari kita ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan udara yang bersih, anak-anak dapat tumbuh kembang dengan optimal.